Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kebaikannya kepada kita. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pembahasan kitab yang baru, kitab Nawaqidul Islam. Ya, yang artinya adalah pembatal-pembatal keislaman, karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, ini pertemuan yang pertama ya, insyaallah. Ya, qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam muqaddimah pembukaan kitab Nawaqidul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai karya tulisnya, kitabnya dengan basmalah. Kemudian beliau melanjutkan, i'lam anna min a'dhami nawaqidil islami asyaratan. Ketahuilah sesungguhnya pembatal Islam yang terbesar, ya, di antara pembatal Islam yang terbesar ada 10. Ya, artinya di sini adalah sebagian amalan dan perbuatan yang bisa merusak, membatalkan keislaman seseorang ada 10. Walaupun ini bukan pembatasan, ada amalan-amalan yang lain lebih dari 10. Tetapi 10 ini adalah yang sering terjadi, yang banyak menimpa kepada umat Islam. Ada 10 yang akan dibahas di dalam kitab ini. Baik, pembahasan kita hari ini dari penjelasan Syekh tadi ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pembukaan penulis, kemudian yang kedua maksud dari pembatal keislaman itu apa, yang ketiga kaidah penting, pedoman penting dalam masalah pembatal keislaman ini. Ya, baik, mari kita bahas, kita kaji bersama satu per satu. Pembahasan yang pertama, penulis membuka bukunya, kitabnya, karya tulisnya dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebabnya ada 3. Yang pertama, iktidaan bi kitabillah, mencontoh, meneladani Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai kitab sucinya Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian yang kedua, iktidaan bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh, meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat menulis surat kepada para raja, memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sufyan, semoga Allah meridhoinya. Beliau pernah menulis surat kepada Heraklius, raja Romawi, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang ketiga juga mencontoh nabi-nabi terdahulu dalam menulis surat, juga memulai dengan basmalah. Seperti di dalam surat An-Naml, Allah menceritakan kisah
Nabi Sulaiman saat menulis surat kepada Ratu Saba. Ya. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang baik. Saat kita menulis surat, kita menulis sebuah buku, dan memulai segala sesuatu yang baik itu dengan mengawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar aktivitas kita ditolong oleh Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, kelancaran dan kemudahan. Ya, ini kesimpulan dari pembahasan atau poin yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, arti Nawaqidul Islam, ya. Kitab yang kita bahas itu Nawaqidul Islam. Apa arti nawaqid? Ya. Nawaqid itu berasal dari kata naqadha, ya. Naqadha syai'a idza hallahu wa hadamahu wa afsadahu. Ya, naqadha itu artinya adalah pelepas, sesuatu yang melepas, penghancur dan perusak. Ya, jadi nawaqidul Islam itu adalah suatu amalan atau perbuatan yang bisa melepaskan Islam seseorang, ya, melepaskan Islam dari seseorang, atau bisa menghancurkan Islam dari seseorang, merusak Islam seorang manusia. Ya, ini arti nawaqid. Suatu amalan, ya, nawaqidul Islam berarti adalah ucapan ataupun perbuatan yang bisa merusak keislaman seseorang. Seseorang dia muslim dengan diawali dengan syahadat dan sholat. Tetapi setelah itu melakukan suatu ucapan atau mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu perbuatan yang termasuk nawaqid, sehingga Islamnya itu hancur, Islamnya rusak, sehingga dia menjadi orang non-Islam atau orang kafir. Ini yang dimaksud dengan nawaqid, yaitu amalan-amalan ataupun ucapan-ucapan yang bisa merusak keislaman seseorang. Kita harus paham, kita harus mempelajari, mengetahui agar kita bisa menghindarinya. Ya, untuk diri kita, keluarga kita, kita ajarkan. Nanti kalau kita sudah memahami, kita dakwahkan kepada orang lain untuk berhati-hati, jangan sampai terjatuh di dalam ucapan ataupun perbuatan yang sangat berbahaya ini, karena bisa menghancurkan agama, ya, sehingga nanti konsekuensinya ya terancam di neraka kekal selama-lamanya. Nah, ini arti nawaqid, amalan ataupun perbuatan yang bisa merusak keislaman seseorang. Apa saja? Ya, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, perlu kita sampaikan kaidah pedoman penting di dalam pembatal keislaman ini. Ya, satu saja kaidah, yaitu kita harus membedakan, ya, vonis terhadap suatu ucapan ataupun perbuatan. Vonis ucapan ini kafir, perbuatan ini termasuk perbuatan yang menghancurkan Islam. Ini vonis terhadap ucapan dan perbuatan. Ini harus dibedakan dengan vonis terhadap orang. Ya, kamu kafir, kamu telah rusak Islamnya. Ini beda. Ya, bedakan ya antara vonis terhadap suatu ucapan ataupun perbuatan dan vonis terhadap seseorang. Contohnya apa agar lebih jelas? Ya, contoh atau misal, sihir adalah perbuatan yang merusak keislaman seseorang dan termasuk perbuatan kekafiran.
Ya, ini perbuatan. Vonis terhadap perbuatan sihir. Sihir ini adalah termasuk perbuatan kekafiran. Sihir ini termasuk perbuatan pembatal keislaman. Ya, ini vonis terhadap perbuatan sihir. Ya. Kemudian yang kedua, vonis terhadap orang. Misalnya Pak Tony melakukan perbuatan sihir. Ya, maka ini vonis terhadap orang. Ya, karena Pak Tony melakukan perbuatan sihir. Maka harus dibedakan ini. Vonis terhadap perbuatan dan vonis terhadap orang itu harus dibedakan. Bedanya apa? Ya, kalau vonis terhadap perbuatan itu bisa langsung diterapkan. Jika terjadi perbuatan tersebut, kita melihat perbuatan sihir, kita vonis, kita katakan, awas, bahaya, sihir itu perbuatan kekafiran. Kita vonis sihir itu kekafiran. Dalilnya ini. Sihir itu adalah amalan pembatal keislaman. Ya. Langsung bisa kita terapkan dengan adanya perbuatan. Tapi berbeda dengan vonis terhadap seseorang. Ini tidak bisa kita terapkan langsung. Pak Tony melakukan sihir, berarti Pak Tony kafir. Berarti Pak Tony telah batal Islamnya. Tidak bisa seperti itu. Karena ini vonis terhadap seseorang harus melalui tahapan dan syarat tertentu. Ya, kalau vonis Pak Tony kafir, ini harus melalui tahapan dan syarat tertentu, tidak bisa langsung diterapkan dengan hanya sekedar perbuatan. Melihat Pak Tony melakukan sihir kemudian langsung divonis Pak Tony kafir, salah, tidak boleh. Harus ada tahapan-tahapan dan syarat-syarat tertentu yang harus dilewati. Ya, tidak boleh kita menjatuhkan vonis kafir terhadap Pak Tony secara langsung karena itu vonis terhadap orang. Hanya sekedar melakukan perbuatan kekafiran, tetapi harus melalui tahapan dan 4 syarat di bawah ini. Harus melalui tahapan dan 4 syarat di bawah ini, ya. Apa saja? Yang pertama adalah tahapan pertama atau syarat yang pertama, orang tersebut sudah mengetahui ilmunya dan tidak bodoh. Artinya tahu kalau sihir itu perbuatan yang terlarang. Sihir itu termasuk perbuatan kekafiran, tapi ngeyel dan dia menentang, nekat melakukan sihir karena hawa nafsunya, ingin mendapatkan uang yang banyak misalnya dengan perbuatan sihir itu, mendapatkan keuntungan duniawi. Misalnya Pak Ton itu tahu itu terlarang, tapi karena hawa nafsunya maka bisa diterapkan. Ya. Harus iqamatul hujjah, ya, harus disampaikan penjelasan dan ilmu kepada orang tersebut sebelum divonis. Ya, dalilnya adalah dalam surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan tidaklah kami menurunkan azab kepada seseorang sampai kami menurunkan rasul yang menjelaskan ilmu kepada mereka. Ya, jadi kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan kekafiran tapi dia bodoh dan tidak tahu, maka juga tidak diazab oleh Allah. Allah maafkan karena kebodohannya, ketidaktahuannya, dan tidak boleh divonis tadi kekafirannya karena dia dalam kondisi tidak tahu melakukan perbuatan, tapi dalam kondisi bodoh, tidak tahu, taunya itu baik ternyata jelek, ya. Yang kedua adalah dengan sengaja, bukan karena ketidaksengajaan atau lupa. Ya, dia sengaja, bukan tidak sengaja atau lupa. Ya, contohnya apa? Perbuatan kekafiran tetapi tidak sengaja. Ya, contohnya
seseorang sedang dalam perjalanan jauh ya, kemudian capek beristirahat di bawah pohon besar gitu. Kemudian orang tersebut ya kemudian melakukan sholat duha di bawah pohon yang teduh besar. Ya, dia istirahat sambil berwudu, kemudian sholat duha di bawah pohon tersebut, dan pohon itu dijadikan sutroh pembatas antara dia dan kiblat, sehingga dia sholat bersujud. Ya, seakan-akan dari jauh dia bersujud kepada pohon. Orang melihat, wah, orang ini bersujud kepada pohon angker, pohon besar. Ya, perbuatan bersujud kepada pohon itu perbuatan kekafiran. Ya, tetapi apakah orang tersebut kita vonis kafir? Maka jawabannya tidak, karena tidak sengaja. Dia itu niatnya sholat duha. Orang jauh tidak tahu kalau pohon itu angker, pohon itu dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Dia hanya sholat duha, dan kebetulan pohon itu dijadikan sutroh. Itu saja niatnya. Jadi tidak sengaja untuk bersujud kepada pohon, tapi orang melihat dari jauh seakan-akan dia bersujud kepada pohon. Ya, maka seperti itu juga tidak bisa divonis dengan kekafiran walaupun perbuatannya kafir. Bersujud kepada pohon. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami, ya, jangan engkau hukum kami dengan dosa karena kelupaan kami atau ketidaksengajaan kami. Ya, dan Allah telah mengabulkan permohonan ini. Tidak akan menghukum, memberikan dosa kepada manusia karena lupa atau tidak sengaja. Yang ketiga adalah dengan pilihannya, bukan keterpaksaan. Ini juga syarat. Kalau seseorang melakukan perbuatan kekafiran tapi karena terpaksa, juga tidak bisa kita vonis dia kafir walaupun perbuatannya kafir, kekafiran. Ya, contohnya apa? Seseorang yang sakit parah, tidak bisa bergerak sama sekali, tidak bisa berjalan dan tidak bisa berkata, mungkin hanya berbaring di atas kasurnya. Kemudian keluarganya atau tetangganya membawa orang tersebut kepada dukun atau kepada tukang sihir ya, yang dikenal ampuh sakti, bisa mengobati segala penyakit misalnya. Ya, orang yang sakit tadi dia sebenarnya tahu itu salah dan tidak setuju, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berkata, tidak bisa bergerak. Keluarganya yang membawa kepada tukang sihir tersebut. Dia mendatangi tukang sihir. Dan mendatangi tukang sihir, ya, kemudian meminta pengobatan kepada tukang sihir, itu termasuk perbuatan kekafiran, perbuatan yang dosa besar. Ya, tetapi tidak bisa kita vonis orang yang sakit tadi kemudian kafir karena dia datang dalam keadaan terpaksa, bukan pilihannya. Baik. Ya, dalilnya adalah dalam surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, ya, kecuali orang-orang yang dipaksa dalam kondisi hatinya itu teguh dalam keimanan, ya. Selama hatinya mengingkari maka ya termaafkan. Kemudian yang terakhir adalah dengan pemahaman yang benar, bukan karena salah paham. Ya, contohnya apa? Seseorang datang ke kuburan berdoa kepada
berdoa kepada Allah di kuburan, lewat kuburan misalnya. Kemudian kita tanya orang tersebut, Pak, kenapa berdoa di kuburan? Dia menjawab, ada hadisnya, Mas. Ada dalilnya. Apa dalilnya, Pak? Ini hadis, saya mencatat hadis dari kiai saya, barang siapa yang berdoa kepada Allah di kuburan, maka pasti dikabulkan. Misalnya gitu, dia menulis. Ya, maka kita teliti, oh ternyata hadis itu palsu, Pak. Ini hadis yang bohong, ini hadis yang palsu. Ya, tidak benar Rasulullah SAW itu mengatakan itu. Ya, maka orang tersebut itu melakukan perbuatan kekafiran, kesyirikan ya, berdoa di kuburan karena salah paham, karena pemahaman yang salah. Dia niatnya baik, ingin mengamalkan dalil. Dia datang ke kuburan ingin mengamalkan hadis. Barang siapa yang berdoa kepada Allah di kuburan orang soleh, pasti dikabulkan. Dia niatnya baik, ingin mengamalkan hadis. Tetapi ternyata hadis itu palsu. Ya, maka orang tersebut juga tidak bisa divonis kafir. Ini namanya ta'wil, kesalahpahaman. Ya, karena ta'wil, kesalahpahaman. Baik, ya, dalilnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dalam masalah puasa Allah mengatakan makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Pada saat turun ayat ini, ada sahabat yang memahami ya makan dan minum ya sampai jelas benang putih dan benang hitam. Maka dia mengambil benang di rumahnya, ditalikan, dibentangkan benang putih dan benang hitam. Kemudian pada pagi hari dia masih belum jelas antara benang dan putih, benang hitam, maka boleh makan minum ya, sahur. Iya. Dan padahal itu salah dalam memahami yang benar. Benang putih dan benang hitam itu adalah fajar, sampai jelas fajar sodik. Ya, terbitnya fajar matahari, terbitnya fajar ya, bukan benang ya. Maka sahabat ini salah paham. Ya, itu salah dalam memahami dalil. Tapi dia dimaafkan, dia makan dan minum dalam keadaan sudah fajar ya. Sudah tidak boleh makan dan minum, tapi karena kesalah pemahaman dalam memahami dalil. Ya, ini juga termaafkan seperti itu. Naam, jadi intinya nanti kita akan bahas dalam kitab ini ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang berbahaya yang bisa menjatuhkan seseorang dalam kekafiran, yang bisa menghancurkan Islam seseorang, yang bisa merusak Islam seseorang. Tapi itu adalah vonis terhadap perbuatan, tidak bisa langsung kita terapkan kepada individu tertentu. Perlu ada tahapan dan syarat-syarat yang telah kita bahas, kita sampaikan bersama. Ya, barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.